Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami di sini dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri Binanti dengan nomor NIM 1917404009 dan rekan saya Nidaul Hasanah dengan nomor NIM 1917404042. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Uji Dua Sampel Tidak Berhubungan atau Uji Mann-Whitney. Yuk kita bahas yang pertama, yaitu mengetahui apa sih pengertian uji Mann-Whitney. Jadi, uji Mann-Whitney adalah salah satu bentuk pengujian dalam analisis statistika non-parametrik. Metode statistik non-parametrik dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sumber sampelnya. Metode ini dapat diterapkan terhadap data yang diukur dengan skala ordinal dan dalam kasus tertentu dengan skala nominal. Pengujian non-parametrik bermanfaat untuk digunakan apabila sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametrik. Metode non-parametrik juga digunakan secara luas guna menganalisis data di bidang ilmu sosial. Dalam kelompok uji dua sampel independen, uji Mann-Whitney adalah uji yang paling terkuat yang digunakan sebagai alternatif uji parametrik t-test. Uji tes Mann-Whitney ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Bila dalam suatu pengamatan data berbentuk interval dapat menggunakan t-test untuk pengujiannya, tetapi bila asumsi t-test tidak dipenuhi, maka tes ini dapat digunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian Mann-Whitney. Dalam pengujian hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang sesungguhnya antara kedua kelompok data dan di mana data tersebut diambil dari sampel yang tidak saling terkait, kita dapat melakukan pengujian Mann-Whitney. Pengujian ini disebut juga pengujian U karena untuk menguji hipotesis nol. Kasus dihitung menggunakan angka statistik yang disebut U. Sekarang kita akan mengetahui rumus ya. Rumusnya yaitu jumlah peringkat 1 sama dengan jumlah sampel 1 dikali jumlah sampel 2 ditambah jumlah sampel 1 dikali dalam kurung jumlah sampel 1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi jumlah ranking pada sampel 1. Baik teman-teman, langsung saja saya Nidaul Hasanah akan melanjutkan materi tentang prosedur uji. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pengujian menggunakan uji Mann-Whitney adalah yang pertama yaitu penetapan hipotesa. Hipotesa atau hipotesis merupakan langkah pertama yang harus ditentukan. Hipotesis nol untuk uji tanda biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya suatu perbedaan. Yang kedua yaitu tetapkan level signifikansi atau tarif nyata. Nah, tandanya itu seperti itu ya. Taraf nyata ini merupakan tingkat toleransi terhadap kesalahan kita terhadap sampel. Pada umumnya dapat digunakan taraf nyata 1%, 5%, atau 10%, tergantung pada kepentingan dan bidang ilmu. Nah, yang ketiga yaitu uji statistik. Ukuran sampel 1 tandanya itu N1, ukuran sampel 2 N2. Gabungkan kedua sampel dan beri peringkat atau ranking dari data terkecil sampai terbesar. Selanjutnya yaitu jika ada peringkat atau rankingnya sama, peringkatnya diambil rata-rata. Selanjutnya yaitu hitung jumlah peringkat sampel 1 dan sampel 2, notasikan dengan R1 dan R2. Nah, itu contohnya ya. Bisa dilihat teman-teman rumusnya, yaitu ada dua rumus, bisa dipilih yang atas atau yang bawah. Selanjutnya itu untuk N1 N2 kurang dari 20 sama dengan U berdistribusi U N1 N2. Nah, dapat dilihat pada tabel uji Mann-Whitney. Oke, selanjutnya itu menentukan daerah kritisnya. Untuk N1 sama dengan N2 kurang 20, H0 diterima bila U dihitung sama dengan lebih dari U tabel.
H0 ditolak bila U dihitung sama dengan kurang dari U tabel. Nah, yang selanjutnya itu ujilah N1 dan N2 pada tabel uji Mann-Whitney. Nah, bisa dilihat yang di makalah ya teman-teman, seperti itu contoh uji di Mann-Whitney, datanya sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Yang pertama itu contoh perhitungan untuk sampel kecil N1, N2 kurang dari 20. Contohnya itu dengan menganalisa kinerja wiraniaga PT Merapi Utama Pharma dengan visi dan misi perusahaan menggunakan uji Mann-Whitney. Yang pertama yaitu tabel yang pertama wiraniaga kelompok 1 tanpa pelatihan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman datanya. Dan yang tabel yang kedua itu wiraniaga kelompok 2 atau dengan pelatihan. Nah, kasus tersebut pada 2 sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu wiraniaga yang tidak mendapat pelatihan dan wiraniaga yang menjalani pelatihan. Nah, di sini datanya hanya sedikit dan dianggap tidak diketahui distribusi datanya atau berdistribusi bebas. Maka digunakan uji non parametrik dengan 2 sampel yang independen. Masing-masing volume penjualan wiraniaga diberi peringkat dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, penjelasannya itu yang pertama, hipotesisnya. H0 yaitu tidak terdapat perbedaan produktivitas wiraniaga yang menjalani pelatihan dan tidak menjalani pelatihan. H1 terdapat perbedaan produktivitas wiraniaga yang menjalani pelatihan dan tidak menjalani pelatihan. Nah, kita langsung menuju rumusnya teman-teman. Dalam buku Statistik Teori dan Aplikasi oleh Supranto 2002, U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2 min R1. Nah, jadi 10 dikali 7 plus 10 dikali 10 plus 1 bagi 2 min 73. Nah, hasilnya yaitu bisa dilihat teman-teman, ada jumlahnya itu 52. Karena nilai ini untuk U1 ya. Untuk U2 nya yaitu jumlahnya sudah bisa dilihat ya teman-teman, 18. Karena nilai U1 lebih kecil dari karena nilai U2 lebih kecil dari nilai U1, maka yang digunakan untuk membandingkan dengan U tabel adalah U2 yang nilainya terkecil. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu ujian matematika diberikan kepada 20 orang mahasiswa universitas terbuka yang dipilih secara random. Untuk nilai DKI dan ujian yang sama pula diberikan kepada 15 orang mahasiswa universitas terbuka yang dipilih secara random juga di wilayah Sulawesi Selatan. Dari hasil ujian yang diperoleh di 2 tempat daerah di atas DKI dan Sulsel menunjukkan nilai ujian tiap mahasiswanya sebagai berikut. Nah, bisa jadi teman-teman. Di sini juga ada penyelesaian serta penyajian datanya dan perhitungannya. Bisa dilihat di dalam makalah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adanya perbedaan tingkat kepandaian yang signifikan antara mahasiswa universitas terbuka di wilayah DKI dan mahasiswa universitas terbuka di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, kesimpulannya itu uji Mann-Whitney atau UTES. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji 2 sampel independen dengan bentuk data ordinal. Teknik ini dipakai untuk mengetes signifikansi perbedaan antara 2 populasi dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Ada 2 macam teknik UTES ini, yaitu U-test untuk sampel-sampel terkecil di mana N kurang dari 20 dan U-test sampel besar di mana bila N sama dengan atau lebih dari 20. Oleh karena pada sampel besar bila N sama dengan lebih dari atau lebih dari 20, maka distribusi sampling U-nya mendekati distribusi normal. Maka tes signifikansi uji hipotesis ini disarankan menggunakan harga kritik Z pada tabel probabilitas normal, sedangkan tes signifikansi untuk sampel kecil digunakan harga kritis U. Nah, seperti itu teman-teman.
Kiranya presentasi dari kelompok 19 dari Winanti dan saya Nidal Hasanah. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.